Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Pita Luciana, kelas Ekonomi Syariah 3B, Prodi S1 Ekonomi Syariah IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk, dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia, dibimbing oleh Dr. Juni Iswanto, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kondisi ekonomi di Indonesia 3 tahun sebelumnya dan prediksi ekonomi 2023. Yang pertama, kondisi ekonomi pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga yang berlaku mencapai 59,1 juta. Ekonomi Indonesia lebih rendah dibanding pencapaian tahun 2019 yang mencapai sebesar 5,17%. Yang kedua, kondisi ekonomi 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB pada atas harga berlaku mencapai 15,432,2 triliun, pada per kapita mencapai 56,9 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Ketiga, perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas harga berlaku mencapai 16,970,8 triliun. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian 2020 yang mengalami kontraksi. Yang keempat, perekonomian Indonesia pada triwulan 3 2022 berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 5,091,2 triliun atas dasar harga konstan 2010 mencapai 2,976,8 triliun. Ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,40%. Kondisi ekonomi Indonesia tahun 2019 sampai 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7%, sedangkan kondisi ekonomi pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami pertumbuhan sehingga mencapai 5,40%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan pada 2023 sebesar 4,9 sampai 5,3%, sedangkan angka inflasi 3,25 sampai 3,75%. Pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional 2023. Memperkirakan ekonomi global akan turun dari 3,2% pada 2022 akibat kinerja yang kurang tinggi tahun ini dengan pertumbuhan 2,2% dibandingkan dengan 3,1 pada 2022. Tahun 2023 Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 sampai 5,2% yang disebabkan oleh kinerja yang kurang tinggi dan sehingga terjadilah inflasi yang tinggi. Inflasi ini menyebabkan terjadinya resesi pada tahun 2023 ini. 4 tips keuangan untuk menghadapi ancaman resesi 2023. 1. Mempersiapkan dana darurat. Kedua, melunasi hutang. Ketiga, jangan panik atau gegabah. Keempat, melakukan diversifikasi investasi. Itulah manfaat kita belajar ekonomi, sehingga kita dapat mengetahui kondisi ekonomi di negara kita dan dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi. Mari bersama-sama belajar ekonomi di IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk dengan Prodi Ekonomi Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.